bahwasannya kita menuju kantor penegak hukum kejaksaan yang ada di Kabupaten Subang pun tidak ingin hanya sampai hari ini saja untuk pemberantasan oknum-oknum yang bermain, oknum-oknum yang menyelewengkan dana-dana masyarakat, gitu kan? Dan kami mohon untuk senantiasa dikawal, Pak. Kemudian BNN itu pun sudah jelas. Dan lagi kami hanya ingin menyampaikan, Pak, tugas untuk memanggil, memproses itu ada di Bapak selaku penegak hukum di Kabupaten Subang. Ada beberapa pejabat di Kabupaten Subang, teman-teman, sebagai pengguna daripada obat-obat terlarang. Itu sudah jelas, Pak. Kami hanya mahasiswa pun tahu siapa oknum-oknum tersebut. Masa Bapak sebagai penegak hukum di Kabupaten Subang tidak tahu siapa yang pengguna daripada obat-obat terlarang tersebut? Kemudian sengaja kami pun di sini dari himpunan mahasiswa Islam ingin menyampaikan konferensi pers bahwasanya tuntutan aksi yang dari awal sampai hari ini itu semua tertuang di surat terbuka ini. Mungkin kita juga memohon kepada teman-teman media lainnya untuk konferensi pers ini biar semuanya tahu dan bahwa ada beberapa poin penting di Kabupaten Subang khusus untuk para penegak hukum Kabupaten Subang. Baik, di sini pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Subang melalui surat terbuka untuk tembusan kepada Presiden Republik Indonesia dan aparat penegak hukum. 1. Ketua KPK RI, 2. Kapolri, 3. Kejagung RI, 4. Kapolda Jawa Barat, 5. Kajati Jawa Barat, 6. Kapolres Subang, 7. Kajari Subang. Menyoal 1. Penegakan supremasi hukum di Kabupaten Subang, terutama kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih belum tuntas ujungnya. Kami menuntut untuk segera dituntaskan secara adil dan terang benderang, khususnya satu kasus SKPD fiktif tahun 2016-2018 yang telah menjatuhi hukuman kepada mantan Sekwan dan Kasubag Risalah DPRD Kabupaten Subang, diduga melibatkan 4 pimpinan DPRD Kabupaten Subang saat itu, yakni Beni Rudiono, Agus Maskur, Hendra Purnawan, dan Ahmad Rizal, yang mana dari keempat pimpinan ini pada faktanya masih bebas, padahal selaku pimpinan DPRD seharusnya mengontrol dan tidak melakukan pembiaran hal tersebut terjadi. Kami menuntut 4 pimpinan DPRD tersebut bertanggung jawab di mata hukum. Kecuali benar adanya kasus SPPD fiktif hanya dijadikan intervensi dan ajang politik kepentingan yang merugikan tumbalnya, yaitu mantan Sekwan dan Kasubag Risalah. Padahal kebijakan anggaran mustahil tidak melibatkan pimpinan DPRD Kabupaten Subang pada saat itu. 2. Aparat penegak hukum harus proaktif mendalami kasus-kasus bancakan proyek, pengadaan barang dan jasa yang kuat indikasinya diintervensi oleh sekelompok penguasa elit partai dan oknum anggota DPRD Kabupaten Subang, khususnya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang beserta OPD dan BUMD lainnya. 3. Aparat penegak hukum harus proaktif memantau dan menelusuri penggunaan dana kewajiban kecamatan, kewilayahan kecamatan, dan dana desa atau anggaran dana desa atau kelurahan se-Kabupaten Subang, apakah sesuai atau banyak yang diselewengkan.
4. Aparat penegak hukum harus proaktif menelusuri dugaan jual beli jabatan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang. 5. Aparat penegak hukum harus proaktif soal dugaan gratifikasi penghargaan dan launching program yang tidak direncanakan sebelumnya. 2. Menyoal terkait transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, dan reformasi birokrasi. Hal pertama yaitu dugaan kuat karena tidak transparansi terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga Subang mengalami defisit dan hilangnya APBD perubahan. Hal ini berarti harus diusut sejelas-jelasnya apakah disengaja atau dibiarkan sehingga Subang mengalami defisit. 2. Keterbukaan informasi publik baik OPD, BUMD, kecamatan, desa atau kelurahan sewilayah Kabupaten Subang itu bias dilihat datanya via website atau aplikasi yang tidak update, bahkan sembarangan, sehingga masyarakat di Kabupaten Subang tidak maksimal dalam mengakses informasi publik yang dibutuhkan. 3. Yaitu tupoksi Baperjakat dan BKPSDM itu patut dipertanyakan dengan mengetahui dugaan jual beli jabatan pada saat rotasi, mutasi, dan promosi jabatan apakah sesuai. Sebab fakta di lapangan banyak jabatan yang tidak sinkron dengan disiplin ilmu atau kompetensinya dan keahliannya. 4. Pengangkatan P3K ataupun pembayaran apakah sesuai kebutuhan atau kepentingan politik. Lalu apakah mampu pemerintah Kabupaten Subang membayarnya? Apakah eksekutif dan legislatif itu duduk bersama saat memutuskan kebijakan pengangkatan P3K? 5. Apa kabar dana aspirasi DPRD? Apa kabar Pokpir dan Kunker DPRD Kabupaten Subang? Sudah berapa perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Subang? Apakah DPRD Kabupaten Subang mewakili rakyat ataukah mewakili petugas partai? 6. Apakah bias pelayanan di instansi publik Subang itu menjadi nyaman, profesi sesuai, dan profesional? Proporsional. 7. Apakah janji-janji politik dari pasangan Jimat dan Akbar terpenuhi? Kemudian 8. Apakah program yang selama ini dijalankan sesuai dengan visi dan misi? 9. Mari pantau kinerja BUMD Kabupaten Subang, apakah menguntungkan atau malah merugikan? 10. Mari pantau kinerja OPD, kecamatan, dan desa atau kelurahan se-Kabupaten Subang. Dan yang terakhir, soal RPJMD dan SIPD itu bagaimana alurnya, khusus yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Subang. Dan ini semua poin-poin yang tadi kita sampaikan, kalau tidak ada tindak lanjut dari para penegak hukum yang ada di Kabupaten Subang, berarti faktanya benar adanya bahwasannya institusi baik itu Kejari, Polri, di dalamnya bobrok semua. Betul tidak kawan-kawan? Semuanya menjadi dalang-dalang di balik semua. Betul tidak kawan-kawan? Dan kami senantiasa mengawal apa yang telah kami sampaikan, dan jika tidak ada tindak lanjut, maka kami sampai hari ini tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, sebagai pengkritik, sebagai pengingat, sebagai pengawal mitra kritis daripada pemerintah selesai sampai hari ini. Dan bohong jika ada yang namanya zona-zona integritas, karena di dalamnya penuh dengan kelicikan-kelicikan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup HMI, hidup rakyat Subang.
Saya rasa cukup kawan-kawan perjuangan ini. Dan kami mohon untuk khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang, kami tidak main-main. Kalau toh emang benar, tinggal tunggu tembusan dari provinsi dan pusat apa yang sudah kami layangkan tadi. Tembusan ataupun laporan-laporan aduan yang dilakukan oleh HMI Subang hari ini, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan atau strategi langkah konkret seperti kemarin yang kita lakukan hari ini. Baik kawan-kawan, mungkin sampai sini kita putar balik dan tinggal menunggu kawan-kawan kita memasang banner selamat datang. Hai. Kami tempat pagi terhampas samudanya. Poin-poin apa tuntutannya? Ya poinnya iwanya anu iya sekalian kali we nya anu operasi kali. Heeh, ieu mah ieu nawe. Berjuta rakyat bersimbaruga. Ya, Kang, untuk aksi ini Kang bisa dijelaskan Kang? Untuk aksi ini bisa dijelaskan tuntutannya? Aksi hari ini itu semua daripada aksi-aksi kemarin di HMI bahwasanya hari ini Subang lagi-lagi memperlihatkan kebebasannya dengan adanya surat tembusan dari pusat, baik itu dari KPK ataupun Kejari terkait oknum pejabat pada hari ini. Dan kami pun untuk di minggu awal kemarin itu sudah menyampaikan kembali laporan ke Kejati, Kejagung, ke Mabes Polda, Ubur untuk menindaklanjuti daripada soal yang karena ternyata ada indikasi baru bahwasanya ada penyalahgunaan obat-obat terlarang yang digunakan, yang dikonsumsi oleh pejabat-pejabat tinggi di Kabupaten Subang. Dan ini kan menjadi kemadorotan dan kebobrokan yang masih ada di Kabupaten Subang. Maka kami ketika mendengar ada informasi tersebut, kami sekaligus ini mengawal dan menuntut kepada penegak hukum. Dan tujuan utama hari ini adalah penegak hukum khususnya Kejari dan Polri untuk senantiasa mengawal. Jadi jangan sampai hanya pada kasus-kasusnya saja memunculkan kasus tetapi tidak ditindaklanjuti kasus tersebut. Itu barangkali itu terkait dengan penggunaan obat-obat terlarang oleh pejabat tinggi itu dari mana dasarnya, Kang? Kami tahu ada informasi tidak perlu kami sebutkan, tinggal kan kami hanya menyampaikan, masih hanya menyampaikan tugas dari proses pemanggilan kepada para penegak hukum. Memang sebelumnya sudah ada pemanggilan dari aparat penegak hukum atau belum sama sekali? Ini sampai Jadi AMI mendorong untuk itu ya? mendorong. Itu barangkali.